Shalom, apa kabar pemirsa? Bersama saya lagi di Desi Channel, kembali kita berjumpa. Dan apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa biar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Baik, di hari ini kita akan membahas tentang penyakit sampar atau penyakit menular. Namun sebelum itu, kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak turun hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, serta mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita tahu bahwa seluruh dunia di awal tahun 2020 digemparkan dengan wabah penyakit sampar atau pandemi yang dikenal dengan nama coronavirus. Dan sampai dengan saat ini di seluruh dunia data terakhir adalah kurang lebih yang terkonfirmasi positif corona berjumlah 3.646.834 orang, dan yang sudah sembuh dari wabah ini adalah 1.200.573, dan yang meninggal adalah 250.442 orang. Itu data untuk seluruh dunia yang dapat dilihat di Worldometers. Dan khususnya di Indonesia sampai dengan saat ini yang terkonfirmasi adalah 11.587 positif corona dan 1.954 yang sudah sembuh, serta yang meninggal 864 orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berkata bahwa ada 3 pukulan Tuhan kepada bumi ketika manusia yang di bumi berdosa di hadapan Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13, bahwa 3 pukulan itu adalah pertama, bila Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Artinya ada bencana kekeringan, ya. Ada bencana persediaan air yang semakin menipis. Dan kita tahu apabila persediaan air makin menipis, maka akan terjadi kekeringan dan harga air akan menjadi sangat mahal. Yang kedua pukulan Tuhan atas bumi adalah disebut sebagai belalang memakan hasil bumi, ya. Tuhan bisa memakai belalang seperti yang terjadi di tanah Mesir ketika di mana orang Israel dijajah kurang lebih 400 tahun. Ya, di sana terjadi tulah belalang. Belalang memakan seluruh hasil bumi Mesir. Tetapi di tanah Gosen, di daerah di mana orang Israel tinggal, tidak ada belalang. Pukulan yang kedua yang Tuhan lakukan terhadap bumi yang sudah berdosa ini adalah belalang memakan hasil bumi. Mungkin dalam pengertian tidak seperti belalang yang nyata yang ditulis dalam kitab Keluaran di mana orang Mesir mengalami tulah belalang. Tetapi mungkin terjadi resesi yang sangat hebat sehingga terjadi kekurangan bahan pangan, ya. Terjadi resesi dunia, ekonomi dunia yang semakin memburuk sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi, orang-orang di PHK, orang-orang diberhentikan atau dirumahkan. Yang ketiga adalah pukulan Tuhan terhadap bumi adalah yang disebutkan sebagai penyakit sampar, ya. Penyakit sampar dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai penyakit menular. Dan di awal tahun 2020 ini penyakit menular yang menimpa seluruh bumi adalah coronavirus. Dan saya berkata di dalam Injil Matius 24 bagaimana dijelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda di mana Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Di sana dijelaskan bahwa tanda-tanda itu adalah penyesatan, terjadi peperangan, kabar-kabar tentang perang, ada gempa bumi di berbagai tempat,
ada kelaparan, ya, ada penyakit sampar dan lain sebagainya. Dan semua hal-hal yang terjadi itu penggenapannya berulang-ulang sejak Injil itu ditulis dan diberitakan sampai dengan sekarang kurang lebih 2000 tahun lebih. Itu Injil itu penggenapannya berulang-ulang, dan menjelang di akhir zaman ini kita di mana hidup di akhir dari akhir zaman, maka Alkitab berkata semuanya akan digenapi, dan salah satunya adalah pengulangan apa yang sudah terjadi hari-hari ini, yaitu penyakit sampar atau wabah virus, ya. Virus ini bukan saja terjadi di tahun 2020, ya. Ratusan tahun yang lalu banyak terjadi virus-virus yang mematikan, yang memakan jumlah yang sangat besar di belahan dunia, ya. Ada yang namanya virus Spanyol, ada virus Ebola, ada virus flu babi, ada flu burung, virus antraks, dan berbagai macam virus lainnya yang merupakan penggenapan berulang dari apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14, di mana Tuhan melepaskan penyakit sampar. Tetapi sudah dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah lihat ada 3 pukulan Tuhan. Pertama kekeringan, kedua adalah resesi ekonomi, yaitu belalang memakan hasil bumi, dan yang ketiga adalah penyakit sampar. Tetapi Tuhan memberikan solusi, di mana ketika terjadi persoalan-persoalan seperti itu, ada 4 solusi yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang atasnya namanya disebut. Yaitu yang pertama adalah, dan atasnya umatku disebut, merendahkan diri. Yang pertama, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika hari-hari ini persoalan begitu hebat, apa yang Tuhan minta? Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua, berdoa. Paulus berkata, jangan jemu-jemu berdoa, jangan lelah berdoa. Mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam hal apapun, entah itu baik keadaan atau buruk keadaannya, tetap kita dianjurkan untuk berdoa. Yang ketiga, ya, selain merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, ya. Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Jadi hal yang ketiga yang Tuhan minta, selain kita merendahkan diri, berdoa, mencari hadirat Tuhan, mencari wajahnya. Supaya apa? Supaya kita mendapat perlindungan, supaya kita mendapat pertolongan di masa-masa yang sulit ini. Dan yang keempat, solusi yang Tuhan kasih kepada umat Tuhan untuk terbebas dari wabah penyakit sampar adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya. Bertobat dari segala kejahatan. Sebab itu, kalau 4 hal ini, solusi yang Tuhan kasih kepada umat manusia di akhir zaman, itu dilakukan, maka Tuhan memberikan 3 jawaban yang merupakan satu kepastian daripada Tuhan. 3 jawaban itu ada dalam ayat yang ke-14 di 2 Tawarik 7, yaitu bahwa ketika manusia yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pohonkan, apa yang kita doakan, firman Allah berkata Tuhan mendengar dari surga, ya. Jadi Tuhan bukan tidak mendengar segala yang dipohonkan. Ketika 4 hal tadi sudah dilakukan, Tuhan mendengar dari surga. Kemudian Tuhan mengampuni dosa-dosa. Kenapa hal terjadi ini? Alkitab berkata karena manusia telah berbuat dosa dan banyak kejahatan di bumi, ya. Tuhan mengampuni dosa, dan yang ketiga, Tuhan memulihkan negeri mereka, ya. Di mana orang percaya melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan, di mana orang yang percaya kepada Tuhan bahwa hal ini tidak terjadi dengan kebetulan, hal ini tidak terjadi dengan oleh karena ada sesuatu, tetapi benar-benar ini penggenapan firman Tuhan. Maka Tuhan mendengar dari sorga, Tuhan mengampuni dosa, dan Tuhan memulihkan negeri mereka. Sebab itu hari-hari ini, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Tetap jaga, waspada bahwa penyakit ini adalah penyakit menular. Firman Allah berkata dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20, ketika amarah ini sedang terjadi, maka umat Tuhan disuruh bersembunyi, ya. Artinya masuk pintu, mengkarantina diri, ya.
menjaga diri dari apa yang sudah terjadi, supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Orang bijak, kata kitab Amsal 27 ayat yang ke-12, apabila melihat petaka, apabila dia melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya. Jadi tidak terjang malapetaka, tetapi orang bijak itu ketika melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang bodoh berjalan terus dan menjadi celaka. Sebab itu, mari kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kita semua. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan tekan lonceng supaya Anda mendapat notifikasi pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua, dan Shalom.